Selamat pagi, segenap warga GKJW Jemaat Blitar. Hanya oleh kasih karunia Allah Bapa Surgawi, kita dapat menyelenggarakan ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kita laksanakan di rumah masing-masing dalam rangka mendukung usaha mencegah penyebaran COVID-19. Kami berharap semua saudara tetap dalam keadaan sehat dan dapat menikmati kebersamaan tetap di rumah saja. Mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita mengalami kehidupan baru, yaitu anugerah Yesus yang bangkit dan kembali kepada Bapa Surgawi. Sekarang mari kita membangun ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 222, baitnya yang pertama dan keempat. Agungkan kuasa namanya. Saudara-saudara, marilah kita memasuki ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus dan juga pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Di dalam hati marilah kita mengucapkan demikian. Ibadah kami pada hari ini, kami alaskan kepada nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Juga hambanya. Saudara-saudara dipersilahkan duduk. Tema ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus saat ini kita kutip dari Yohanes pasal 16 ayat 7b dan 8 yang demikian. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Mari kita sambut ayat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 223, nyanyian malaikat nyaring bergema. Bergema,
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam kasih setiamu kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh membangun persekutuan di rumah masing-masing untuk merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, juga pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Kami serahkan semuanya di dalam kasih-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan kami, supaya kami layak membangun ibadah saat ini. Hadirlah menguasai hati pikiran kami, menjauhkan dari godaan mara bahaya. Dan berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah yang membaca dan melakukan firman Allah. Marilah kita menyanyikan kidung jemaat nomor 50A, bait 1 dan 2, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, selangkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini, juga pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020, kita mengambil tema membangun gereja tanpa dinding. Saudara, pernahkah saudara menonton film Sister Act atau menyaksikan acara wisuda Universitas Jember yang paduan suaranya menyanyikan Cendol Dawet? Mereka menyanyi dengan baik, tetapi cara mereka menyanyi itu keluar dari pakem paduan suara yang diajarkan oleh orang tua kita dahulu, oleh model lama.
Peserta paduan suara tersebut menyanyi dengan penuh sukacita, gembira. Dan yang menyaksikan juga mendapat berkat karena boleh mendapatkan tontonan yang baru dengan nyanyian yang sangat baik. Nah, saudara, gereja juga dipanggil untuk membangun kehidupannya tanpa dinding, keluar dari pakem. Kita tahu bahwa masyarakat saat ini diperhadapkan dengan banyaknya tayangan berita kekerasan, ujaran kebencian, hoax, cyberbullying. Korban hoax, korban bully biasanya adalah orang yang kurang terbuka. Oleh karena itu mereka mudah saja terpancing emosinya. Nah, saudara, itulah situasi, kondisi yang ada di sekitar kita yang menjadi lahan dari karya Allah pada saat ini. Di dalam Lukas 24 ayat 51 dan 52 kita membaca tadi, sementara ia memberkati mereka, ia terangkat dan naik ke sorga. Mereka menyembah dia, lalu kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Saudara, memberkati itu artinya memberi kekuatan, memberi pujian, memberi kemuliaan Allah kepada orang yang diberkati. Nah, gereja punya kabar baik, punya Injil yang harus dihadirkan di dunia ini, menghadirkan sukacita bagi setiap orang yang menemukan tujuan hidup dan makna hidup dalam Kristus. Gereja dipanggil untuk membawa setiap orang menemukan tujuan hidup, menemukan makna hidup dalam Kristus. Oleh karena itu setiap orang pada zamannya butuh kekuatan, butuh pujian, butuh kemuliaan Allah supaya bisa hidup terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan identitasnya. Gereja dipanggil keluar dari sekat-sekat yang membatasi geraknya untuk memberitakan kabar baik. Nah, saudara, sudah beberapa minggu kita membangun ibadah di rumah karena pandemi COVID-19. Apakah ibadah di rumah-rumah saat ini membuka mata hati kita tentang makna gereja tanpa dinding? Betapa kita rindu bertemu, saling berjabat tangan, berpandang mata, dan berbagi senyum. Berbagi cerita lucu dan tertawa lepas bersama. Berbagi kisah sedih dan saling menguatkan. Kita merasa bahwa sukacita para murid yang telah mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus yang naik ke surga juga menjadi sukacita kita, sukacita milik kita. Mari keberadaan yang kita hadapi saat ini membuka kekuatan kita untuk mewujudkan kasih Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu lalu, sehingga semua menjadi kecil di dalam persekutuan dan kasih Tuhan bisa dialami oleh semua orang. Mari kita menjadi gereja yang tidak lagi disekat oleh
dinding-dinding yang membuat kita tidak bisa menjangkau dunia. Tuhan yang naik ke surga menyertai kita. Amin. Saudara, marilah kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Sekarang marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur karena Bapa memperkenankan kami membangun ibadah pada saat ini untuk memperingati kenaikan Tuhan ke surga dan membuka bulan kesaksian dan pelayanan. Biarlah semua yang telah kami rancang Tuhan berkati, boleh kami laksanakan dengan baik. Kami datang dengan persembahan yang telah kami kumpulkan, terima dan berkati, sehingga persembahan ini berguna bagi gereja di dalam melaksanakan tugas menjadi pemberita Injil bagi dunia. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan pemimpin bangsa kami di dalam mengelola
keberadaan bangsa kami. Berilah mereka kekuatan Tuhan sendiri. Jadikanlah kami semua anggota masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, untuk selalu dengar-dengaran akan sabda-Mu, sehingga kami hidup tertib bagi Tuhan. Kami menyerahkan rencana-rencana hidup kami. Biarlah Tuhan menguatkan kami, sehingga semua boleh menjadi kemuliaan bagi-Mu. Kami berdoa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan, utamanya di dalam memihak kepada mereka yang menjadi korban dampak COVID-19. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ada banyak rencana, ada banyak pergumulan, kami serahkan semua dalam kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir memampukan kami, sehingga kami mampu membangun gereja tanpa dinding untuk kemuliaan Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan dalam bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah kita dengan mengingat Yohanes 14 ayat 25 dan 26 yang demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri menyanyi kidung jemaat 399, bersukacitalah. Saudara, undurlah dari persekutuan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus yang naik ke surga, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan memelihara. Tuhan membuat wajah-Nya bersinar atas saudara dan bermurah hati kepada saudara. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.